Kesepakatan senjata. Namun apakah kesepakatan ini bisa berlangsung lama? Faktor apa saja yang bisa mengoyak kesepakatan ini? Kami akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Sudah ada Bu Susi Sri Sudarman, serta Kapuspen TNI periode 2010 hingga 2014 sudah ada Pak Iskandar Sitompul. Terima kasih Bu Susi, Pak Iskandar sudah menyempatkan waktu di Kompas Petang. Saya akan ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, ada kesepakatan gencatan senjata. Menurut Anda, kesepakatan ini antara kedua belah pihak, Iran dan Israel, atau kesepakatan yang memang bisa dikatakan dipaksakan karena ada Amerika Serikat di situ? Jadi Donald Trump sebetulnya mengadakan pemboman itu untuk memuaskan Israel, tapi pemboman itu bersifat simbolik. Ternyata penetrasi bunker bombers itu hanya sampai 60 meter, sedangkan fasilitas nuklir Iran itu 90 meter di bawah, ya, di bawah pegunungan tersebut. Jadi satu hal yang hanya bersifat simbolik karena Amerika ingin mendamaikan dan memuaskan semua pihak, ternyata kan Netanyahu yang punya masalah di dalam negerinya menginginkan yang lebih, kemenangan yang lebih besar, yaitu menaklukkan Iran sama sekali, yang sebetulnya agak susah dibayangkan bisa terjadi ya. Karena kalau Iran porak-poranda dan akhirnya muncul wall rock juga akan mengganggu seluruh Timur Tengah. Jadi di sini ada masalah utama, Iran bersifat defensif, tapi Israel bersifat ofensif. Oke. Jadi kalau dua-duanya tidak sepakat, kalau ofensif dari Israel dijawab oleh ofensif dari Iran, tentunya tidak akan terjadi gencatan senjata karena memang tidak bisa memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat sangat sentral dalam artian memikirkan diri sendiri. Israel hanya memikirkan diri sendiri dan menggunakan AS untuk melakukan pemboman, tapi sebetulnya dia masih menginginkan penghancuran Iran. Jadi di sini ya nggak bisa ketemu Oke. kayaknya. Oke, Pak Iskandar, kalau dilihat dari gencatan senjata yang saat ini memang disebutkan sudah disepakati kedua belah pihak, apa sih sebenarnya faktor-faktor utama bisa terrealisasi gencatan senjata ini? Jadi selamat sore buat semuanya, Bu Susi dan kita semua saja berada. Jadi untuk gencatan senjata ini tentunya harus ada yang menginisiasi satu negara yang kuat. Manakala negara itu nggak kuat, nggak bakalan didengar. Percaya sama saya. Apalagi kita tahu nih, budaya atau habitat dari dua negara ini, Israel sama Iran ini, memang dari dulu kan, dari 50 tahun, dari zaman-zaman dulu udah begini terus. Nah, tentunya di sini perlu, tadi Bu Susi sudah benar banget, saya salut ya, perlu ada tambahan lagi negara lainnya untuk menginisiasi ini. Ya, di luar Amerika, mungkin ada negara yang kuat lagi, kita sudah tahu semuanya. Mungkin ada Rusia, Cina, ya di sini mungkin mari mereka di sini bersama-sama. Walaupun gencatan ini memang sudah di media ataupun di statement dari Presiden Amerika Donald Trump sudah mengatakan bahwa sudah bertelepon dengan Netanyahu, sudah bertelepon dengan Iran dan lain sebagainya, dihadiri oleh wakil-wakil presiden mereka, menlu mereka, semua sudah oke. Nah, di sini apakah masih ada sepertinya apa yang dibilang Bu Susi tadi? Ini bisa juga masih kejadian. Kenapa? Ini budaya tadi. Apa yang bisa kita buktikan? Sampai presiden kan itu Donald Trump marah ke Israel. Sampai ada kalimat yang kurang bagus, kita tahu semuanya. Sampai ada kalimat yang kotor di situ. Kenapa? Mereka ini masih juga. Tentunya di sini harus ada tambahan kekuatan lagi. Di lain Amerika, ini menurut saya, sebagai saya seorang tentara, ini menurut saya, ini perlu ada lagi kekuatan-kekuatan lain yang meredakan Iran, yang meredakan Israel, kekuatan tambahan. Ini menurut saya sementara, Mbak. Oke, Bu Susi, kalau bicara soal kekuatan-kekuatan negara lain yang bisa mendukung ataupun mensokong perdamaian antara Iran dan juga Israel, negara-negara mana saja? Kalau tadi Pak Iskandar sebut mungkin Rusia. Kita tahu juga ada negara kuat lainnya, Tiongkok. Lalu bagaimana peran dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang mungkin bisa mendukung faktor perdamaian ini? Kita kembali aja kepada JCPOA ya. Perundingan yang berhasil dari Presiden Obama untuk memeriksa kondisi fasilitas nuklir Iran. Itu yang mendukung itu Rusia, China, European Union,
Saya nggak ingat apakah ada negara Middle East, tapi tentunya kalau diajak negara-negara Middle East bisa diajak karena mereka kan sebagian sudah menandatangani Abrahamic Accord ya. Ya. Jadi kalau misalnya diajak oleh Amerika mungkin mereka mau ikut. Tapi masalah utamanya adalah Israel ini karena Israel merasa terancam oleh retorika yang datang dari Ayatullah Mhm. Khamenei ya bahwa Iran akan mengusir Ya. Israel dari bumi Hmm. bumi Middle East ya. Ya. Jadi sekarang hati-hati dalam beretorika karena itu panjang akibatnya. Hmm. Akibat itu tidak mudah dilupakan oleh orang-orang Israel, apalagi ada seorang Netanyahu yang sebetulnya dirundung oleh kasus korupsi. Kalau dia tidak terus berperang, masalah Gaza, masalah korupsi itu akan mencuat sebagai kriminalisasi dirinya sendiri. Jadi dia berkepentingan sangat untuk melanjutkan peperangan ini supaya orang lupa bahwa dia adalah orang yang penuh kejahatan ya yang bisa dihukum internasional maupun hukum di dalam negerinya. Oke, Pak Iskandar, kalau dilihat dari gencatan senjata saat ini sebenarnya bersifat fragile, artinya hanya sementara, atau bersifat permanen? Karena di sisi lain kita juga masih tahu kekuatan militer Amerika Serikat juga masih dipertahankan di sana. Jadi kalau menurut hemat saya ini alangkah indahnya. Ini permanen, diupayakan permanen. Kenapa saya katakan demikian? Belakang negara ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat. Contohnya, di sana mereka mempunyai semuanya nuklir. Bayangkan kalau itu sampai diledakkan. Yang korban bukan mereka-mereka yang kata Bu Susi tadi. Oke lah, Netanyahu katakan tanda petik asumsi jahat, monggo silakan. Apakah itu Khamenei jahat, monggo silakan. Tapi mari kita berpikir secara holistik, secara komprehensif. Manakala ini tidak bisa dibendung, mereka mempunyai kekuatan yang begitu, walaupun mereka ini harusnya sudah terdaftar yang kata Bu Susi bilang di dalam controlling. Namun mereka ini kan kadang-kadang ada yang negara Israel itu dia mau disurvei dia punya nuklir, tapi Iran mungkin tidak mau. Seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya kalau tidak diredakan. Korbanlah masyarakat begitu banyak. Kita bisa lihat bom atom di Jepang, bagaimana itu? Bahaya sekali. Kenapa? Nuklir ini kalau digandakan kekuatannya seperti bom atom. Itu akan kena radiasi, akan korban 75 tahun. Akan cacat orang semua 75 tahun. Itu kalau kita tinjau dari kesehatan. Manusia ini, kita mau kemana ini sebenarnya? Ini kalau menurut saya. Jadi apapun kejadian, menurut saya semua negara harus hati panas kepala dingin mendamaikan ini. Karena ini negara-negara yang budaya maunya perang-perang terus. Dulu mereka belum punya nuklir, masih konvensional biasa. Sekarang mereka semua punya nuklir. Iran 50 tahun dia sudah merancang, dia menjalin, dia meneliti dan pengembangan tentang nuklirnya. Berarti sudah hebat. Di belakang-belakang ini juga bahaya sekali. Ini menurut saya, apapun kejadiannya, seluruh dunia harus merespon ini menuju tadi yang kata presenter tadi, harus bisa damai seterusnya. Kalau enggak ini sangat bahaya. Jadi tidak hanya bersifat sementara atau fragile, tapi bersifat permanen atau selamanya. Bu Susi, sebenarnya posisi Amerika Serikat dalam gencatan senjata ini seperti apa sih? Kita tahu bahwa ada coercive diplomasinya Presiden Trump. Tapi kita tahu juga bahwa Iran mengklaim bahwa Iranlah yang menang. Di sisi lain, Israel juga mengklaim bahwa Israel lah yang menang. Ini istilahnya dalam ilmu sosiologi adalah management of impressions atau mengelola kesan. Mengelola kesan itu bisa menggunakan teknologi informasi. Sebesar-besarnya dia melakukan komunikasi, itu akan menggambarkan satu pihak itu menang atau satu pihak itu sebetulnya kalah. Jadi di sini mungkin kalangan yang punya intelligence di Amerika melihat bahwa sebetulnya bunker buster bomb itu tidak sampai ke wilayah yang harusnya dibom habis. Jadi mereka masih penasaran gitu ya. Di samping juga punya pemimpin yang punya kriminalisasi. Jadi double lah. Saya pikir orang Zionis nggak begitu saja melepaskan Amerika. Dia akan meneliti
di dalamnya, mungkin di dalam CIA, di dalam Pentagon itu ada orang Zionis, karena mereka kan jadi warga negara Amerika, jadi mereka bekerja seperti warga negara, tapi sebetulnya dia membagi intelligence itu kepada Israel. Nah, di sini yang terbongkar malah New York Times yang menggambarkan bahwa sebetulnya bunker buster bomb itu tidak berhasil. Kurang berhasil, bukan tidak berhasil. Dia berhasil membolongi cuma sampai 60 meter. Sedangkan elemennya itu 90 meter di bawah tanah. Jadi sebetulnya mungkin ada yang membocorkan ya. Lalu membocorkan ini New York Times kan di New York itu penuh Artinya orang kekuatan Yahudi, nuklir mana Iran yang masih sangat penuh seperti itu ya Bu Susi ya? apa? Kekuatan nuklirnya Iran artinya masih sangat penuh? Kan dipindahin enriched uraniumnya beberapa hari sebelumnya. Oke. Jadi ini semacam ya, kalau saya teoritikus ya, saya teoritikus yang mengatakan ini dramaturgi yang sebenarnya dilakukan Trump karena dia ingin memenangkan hadiah Nobel. Jadi dia berusaha menyenangkan Netanyahu dengan mengatakan kami akan membom sesuai dengan permintaan kamu. Lalu dia menyenangkan juga Iran, bilang dia sudah sukses padahal mungkin diberikan intelligence untuk memindahkan enriched uranium. Kita kan nggak pernah tahu sampai nanti 50 tahun kemudian waktu dokumen-dokumen itu keluar. Baru terbuka. Pak Iskandar, terakhir, kalau menurut Anda dari kacamata strategi perang, seberapa besar sih atau mungkin bisa dikatakan dalam prosentase kekuatan militer antara Iran dan Israel sudah dikeluarkan dan sisanya masih berapa persen lagi kekuatan militer mereka? Ya, oke ya. Kalau kita melihat yang disampaikan Ibu tadi itu semuanya bagus ya. Nah, sekarang kita kembali ke kekuatannya. Ini kalau saya lihat kekuatan-kekuatan ini kita lihat di media ya, kita lihat di media. Karena senjata mereka utamanya adalah nuklir. Otomatis apa yang digunakan ini belum semuanya. Baru katakanlah baru seperempat. Baru seperempat, hanya teaser artinya ya? Baru, betul. Ini baru seperempat. Kenapa? Baru hanya apartemen, kantor ini, gedung ini, intelijen ini. Tapi kalau sudah menggunakan kekuatan penuh, baru digunakan nuklir, nah itu baru penuh kita bilang. Tapi kalau ini sudah kejadian, ini sangat bahaya. Nah, jadi kalau ditanya berapa persen, ini kalau menurut saya baca di media, saya baca di perkembangan, saya baca kekuatan mereka mempunyai kekuatan nuklir, misalnya Israel. Kalau saya baca dari katalog-katalog itu, ada hampir 90, kalau nggak salah nanti saya dikoreksi Bu Susi, misalnya Amerika ada berapa ratus, 230 atau berapa, ini satu pun belum ada, baru yang ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, baru yang kecil-kecil Mbak. Jadi kalau saya bilang ini baru permulaan, jadi baru ya pemanasan lah kalau menurut saya. Kalau sudah itu selesai dunia kita ini, Mbak. Artinya semua pihak, setiap negara harus sama-sama mendukung perdamaian antara Israel dan Iran secara menyeluruh agar gencatan senjata ini tidak bersifat sementara lagi. Terima kasih Pak Iskandar Sitompul, Kapuspen TNI periode 2010-2014 dan juga Bu Susi Sri Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Saudara, informasi